Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Senang sekali Coffee Break bisa kembali menjumpai Anda pagi ini, tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bermanfaat untuk Anda. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering kita singkat dengan Polri adalah salah satu alat pemerintahan negara di banyak bidang nih, di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, adalah salah satu tugas penting dari Polri yaitu dalam membina ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam memberantas narkoba. Hari ini kita mau bahas ya mengenai hal itu, mengenai peran Polri dalam memberantas narkoba. Kita sapa ya tamu kita pagi ini. Yang pertama ada Brigjen Pol Krisnoha Siregar, SIKMH, selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Apa kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa baik ya. Dan juga ditemani Bapak Sulistyo Pujo Hartono, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol dari BNN. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Melisa. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik ya. Bagus sekali. Hari ini kita lagi masih dalam masa PSBB kembali begitu ya. Kita harus tetap jaga jarak, tetap aman. Kita hari ini berbincangnya tetap aman begitu ya. Baik, Bapak, tadi kita sedang membahas bagaimana peran Polri dalam memberantas narkoba. Boleh diceritakan tugas utama Polri dalam penegakan hukum terhadap masalah narkoba saat ini seperti apa nih Pak? Ya, tugas pokok dalam tindak pidana narkoba, kami Bareskrim Polri beserta jajaran Direktorat Reserse Narkoba Wilayah itu tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika, prekursor narkotika, dan bahan adiktif lainnya, serta tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan itu. Nah, di sisi lain, sesuai dengan peran Polri, kami juga mengemban tugas sebagai pencegahan. Pencegahan itu diwujudkan dalam bentuk diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kami bahu-membahu dengan teman-teman kami dari fungsi preventif seperti Binmas Polri. Dan dalam bidang karena narkoba ini bicaranya dari pencegahan, lalu penindakan dan rehabilitasi. Panjang ya Pak ya? Yes. Nah, untuk rehabilitasi tentunya peran kami, Polri, khususnya Direktorat Tindak Pidana Narkoba adalah memberikan rekomendasi kepada tim TAT yang diketuai oleh Kepala BNN, BNNP, dan BNNK sampai ke bawah untuk merekomendasikan seorang tersangka itu untuk dilakukan asesmen oleh tim TAT tersebut. Dan manakala ini melalui proses asesmen memang disetujui untuk dilakukan asesmen kepada penyalahguna dan pecandu narkotika, maka yang bersangkutan akan dikirim ke panti rehabilitasi. Oke, jadi perjalanannya panjang tuh ya Pak, mulai dari pencegahan, penyidikan, penindakan tadi, bahkan sampai rehabilitasinya, bahkan tadi sampai pencucian uang yang terkait dengan narkotika tadi ya. Betul. Panjang sekali kemudian dan banyak perannya. Kalau BNN sendiri melihat peran Polri dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ini sejauh ini seperti apa nih Pak? Kita BNN sebagai leading sektor pemberantasan narkoba sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melihat bahwa Polri ini menjadi mitra strategis counterpart kita dalam melakukan upaya pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan sehari-hari antara BNN dengan Polri, khususnya dengan Direktorat Narkoba, ini sangat intens dan kita melakukan kerjasama, koordinasi, kolaborasi di lapangan, dan dari berbagai operasi yang kita lakukan ini sangat bagus. Kita melihat bahwa potensi Polri dengan kekuatan sumber daya yang luar biasa, melewati 500 juta orang ya, dari Mabes sampai tingkat Polsek, ini menjadi pendorong kita, menjadi kawan kita di lapangan, sehingga berbagai upaya mulai dari pencegahan, pemberantasan peredaran, kemudian juga sampai upaya tadi untuk rehabilitasi juga ini menjadi bantuan yang sangat besar untuk BNN khususnya dalam strategi pemberantasan peredaran gelap narkotika
tingkat nasional. Baik, jadi memang mitra yang strategis, teman dekat ya, setiap hari ketemu Ya, bapak ini kemudian untuk pemberantasan narkoba. Baik, Pak Krisno, kita kan sering melihat di media massa begitu ya, yang paling sering disorot adalah kalau narkoba berhubungan dengan public figure, dengan artis. Tapi sebenarnya ada kasus besar apa nih terhadap narkoba yang baru-baru ini berhasil digagalkan oleh Polri, selain yang mungkin dari public figure, Pak? Baik, selama pandemik corona, mungkin saya mau fokus di situ ya. Sejak Bapak Presiden menetapkan 15 Maret, kita ketahui kita terkena pandemik COVID-19 tersebut. Ada beberapa kasus besar dan ini menjadi perhatian teman-teman kami dari penegak hukum internasional. Yang pertama itu terkait dengan kembalinya beraksi jaringan Timur Tengah. Di mana pada bulan Mei ada 2 pengungkapan besar dalam 2 kasus. Mereka memasukkan narkoba jenis sabu atau metamfetamin dari 2 kali penangkapan yang total jumlahnya itu 1,2 ton. Yang pertama itu 800 kilo, yang kedua sekitar 400 kilo. Lalu yang kedua kasus signifikan adalah modus operandi ini kami lihat semakin meningkat selama pandemik COVID-19, yakni menyembunyikan narkotika itu di konsil atau disembunyikan di barang-barang logistik seperti kebutuhan 9 bahan pokok. Ya, ada kasus 66 kilo disembunyikan di set box dan juga disembunyikan di makanan organik gitu. Itu pada bulan Mei juga. Lalu adanya disembunyikan di jagung. Yang mana hasil penyidikan kami bahwa ini berasal dari Myanmar. Itu yang pengungkapan kami kerjasama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim dengan Polda Babel. 207 kg sabu yang disembunyikan di jagung. Jagung dan kami menindaknya di salah satu gudang di Bekasi. Lalu yang terakhir adalah teman-teman dari Polda Kalsel 300 kg, di mana yang selama ini tidak pernah kita menemukan masuk dari Kalimantan, ya, karena barang asalnya masuk dari perairan dan masuk melalui Kalimantan Utara, dan kita terkejut semua karena mungkin karena teman-teman baik dari BNN, Polri maupun teman-teman lain seperti TNI Angkatan Laut, Bea Cukai maupun seluruh otoritas negara memperkuat di Sumatera, khususnya Pantai Timur. Jadi mereka mungkin pindah ke sana. Jadi untuk kasus-kasus dengan jumlah besar seperti itu, sehingga teman-teman kami ketika kita rapat secara virtual itu terkejut. Dan beberapa pengungkapan di luar negeri juga, barusan kira-kira sebulan yang lalu ada rilis dari kepolisian dan otoritas Myanmar, itu mereka mengungkap 2,4 ton. Dan diduga keras 1 tonnya itu untuk konsumsi Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau teman-teman di luar negeri maupun kami, Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan jajaran, tentunya BNN juga, kalau ini masuk memakan korban berapa potensi penggunanya, seperti itu. Baik. Tadi sempat disebutkan bagaimana kasus di tengah pandemi ini juga cukup meningkat. Nanti kita coba bahas ya di tahun 2020 ini, apakah karena ada kesulitan ekonomi atau mungkin orang banyak stres, banyak di rumah begitu ya, bagaimana tingkat perkembangan dan hubungannya dengan pemberantasan narkoba ini nanti kita bahas ya Pak ya. Tapi kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana. Coffee Break segera kembali. Ada kembali lagi di Coffee Break. Hari ini kami sedang membahas mengenai peran Polri dalam memberantas narkoba. Masih ada di sini dengan saya, Bapak Brigjen Pol Krisno Hasiregar SIKMH, selaku Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dan juga Bapak Sulistyo Pujo Hartono, selaku Kepala Biro Humas dan Protokol BNN. Baik, tadi kita sempat bahas ya, Pak, bagaimana di tengah pandemi ini kasus narkobanya juga tetap masih tinggi kemudian. Apakah ini ada hubungannya dengan tadi kemudian masyarakat kesulitan ekonomi, lalu banyak harus stay di rumah, jadi tingkat stres lebih tinggi begitu. Ada tindakan pencegahan apa kemudian agar jangan sampai kita sedang sulit masa pandemi tapi tingkat narkoba gini masih tinggi juga kemudian, Pak? Baik, kami dari waktu ke waktu melakukan analisa ya, baik yang penangkapan
yang besar signifikan sebagaimana saya sudah jelaskan tadi, maupun penangkapan yang pada level user atau pengguna. Ya. Nah, tentunya ini saling berkaitan. Untuk level pengguna, analisa kami adalah mungkin karena PSBB itu sendiri, sehingga ada sebagian masyarakat jadi menggunakan waktu yang kosong ini dengan menyalahgunakan narkoba ini. Ya, tentunya jenis narkobanya juga coba Melisa perhatikan dari pengungkapan di media itu hampir semuanya sabu. Jadi bukan ekstasi gitu. Ya, tentunya berkorelasi karena kalau sabu itu kan sambil ngobrol, sambil merenung tanpa musik atau tenang. Gitu, ya. Namun di sisi lain kalau sekiranya ekstasi kan butuh musik yang hingar-bingar, karungnya, gitu ya pesta seperti itu. Nah, kami menduga ada hubungan seperti itu, analisa kami. Terus yang kedua, meskipun memang di beberapa kota itu PSBB, tetapi ada beberapa pengungkapan yang tetap dilakukan oleh teman-teman kami di daerah. Ya. Seperti contohnya tempat hiburan di Sumatera Utara, di Batam, maupun yang dekat-dekat juga di Serpong juga kita ketahui baru-barusan ini, dan di beberapa kota lain juga ada. Ya. Nah, untuk level yang besar, karena kami kalau di Bareskrim, di Mabes Polri, itu memang tentunya level kasus yang kami tangani lebih besar. Nah, kami melihat memang untuk jumlah terjadi penurunan, jadi kuantitas terjadi penurunan. Ya. Tetapi untuk kualitas dibandingkan dengan tahun lalu, kami melihat tidak jauh jumlahnya sampai dengan periode waktu saat ini. Jadi walaupun artinya, di tengah pandemi seperti ini ya Pak ya? Iya, tapi jumlah kasus banyak, tapi kualitas, kami melihat sebagai kualitas, tetap banyak. Nah, tentunya ini pada akhirnya kan bermuara pada pengguna akhir, end user. Betul. Nah, itulah digunakan oleh masyarakat di tengah-tengah pandemi ini. Oke. Ya. Nah, kemudian ada program begitu, slogan hashtag hidup 100%. Bisa dijelaskan nih Pak Pujo? Kalau kita melihat hashtag hidup 100% ini sebenarnya ajakan ya, ajakan dari BNN kepada seluruh komponen masyarakat, baik perorangan, kelompok, untuk memiliki pola hidup yang betul-betul holistik ya. Di mana di hidup 100% ini yang pertama adalah sadar ya. Sadar ini kalau kita mengacu pada filosofi sadar, ini adalah menentukan bagaimana diri seorang manusia di tengah lingkungannya, kiri kanan maupun bisa melihat juga jauh ke belakang maupun jauh ke depan, apa sih yang dicari dalam hidup itu, apa tujuannya hidup itu, dan pemaknaan hidup itu apa. Jadi dengan mencari apa makna sadar, diharapkan tiap orang itu bisa mengerti arah daripada tujuan hidupnya, baik secara mikro maupun makro. Kalau secara mikro apa yang ingin dicapai, kalau secara makro apa peran dia, tujuan hidup dia di tengah makrokosmos yang luar biasa ini. Itu sadar. Yang kedua adalah sehat. Ya. Sehat kalau kita melihat bahwa sehat ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Sehat secara fisik, sehat secara psikis, sehat secara sosial maupun sehat secara budaya. Ya. Jadi kalau kita melihat banyak ya kata-kata Romawi ya, Latin mengatakan men sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya. Artinya bahwa kita berharap bahwa masyarakat Indonesia ini memiliki gaya hidup yang sehat. Ya. Jangan sampai dalam pencarian kehidupan sehari-hari ini melupakan bahwa sehat itu menjadi sangat penting. Betul. Ada pepatah Cina mengatakan bahwa harta kamu yang terbesar adalah sehat. Itu Karena dia. begitu kita sehat, kita bisa mencari harta-harta yang lain. Betul. Itu sehat. Kemudian produktif. Produktif kalau kita melihat kata produktif itu ada satu hal, yang pertama adalah aspek kita sendiri. Ya. Nah, aspek kita sendiri, kemudian apa sumber daya yang kita miliki. Jasmani, waktu, uang, rekan,
dengan tujuan yang hendak kita capai. Ya, namanya produktivitas tentu saja harapannya adalah dengan sumber daya minimal, dengan waktu yang sedikit, kemudian uang yang sedikit, kemudian kawan-kawan yang sedikit, kita bisa mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Itu perlu juga orang merenung bagaimana kita sih sudah produktif belum. Banyak orang mengatakan bahwa kita ini belum, manusia Indonesia belum pada tataran yang produktif. Mungkin ada satu pekerjaan kalau di Indonesia dikerjakan oleh 3 orang. Di luar negeri banyak negara dikerjakan oleh 1 orang. Nah, ini harapan kita ke depan, ini dengan efisiensi negara kita, kita melakukan banyak efisiensi, ini produktivitas kita juga akan tercapai. Jadi 100% itu ya Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah bahagia. Itu dia. Nah, ini bahagia ini hal yang tidak gampang. Karena melihat bahagia ini mengacu pada ketenangan hati. Ketenangan hati untuk mampu menerima apapun kondisi yang ada pada diri kita. Apapun yang kita miliki, jika kita merasa syukur ya atas kondisi yang kita miliki, uang, istri, anak, harta, kita akan bahagia. Bahkan persepsi itu juga bisa menimbulkan kebahagiaan berbeda. Banyak orang yang mungkin tidak melihatnya cukup, tetapi dengan dia naik gunung, melihat kemudian merasakan udara yang sangat segar, dia sudah cukup bahagia. Jadi 4 hal itu ya Pak ya. Itu sadar, yang penting sekali. Sehat, produktif, dan juga bahagia. Itu baru dihitung 100%. Sadar, sehat, produktif, bahagia. Ini ajakan kita pada seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat kita itu betul-betul merenung apa yang hendak kita capai. Itu 25 kali 4 jadi 100% ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pak ya, bagaimana tingkat pencegahan dari Polri, lalu bagaimana target ke depannya, karena tadi panjang ya dari pencegahan sampai rehabilitasi, ada rencana-rencana ke depan apalagi dari Polri. Nanti kita bahas lagi ya, tapi kita harus jeda kembali sebentar. Jangan kemana-mana, Coffee Break segera kembali. Anda kembali lagi di Coffee Break masih dengan Pak Krisno dan juga Pak Pujo. Kita sedang membahas mengenai peran Polri dalam memberantas narkoba. Tadi kita sempat bahas di awal ya Pak ya, bagaimana peran Polri ini panjang mulai dari pencegahan sampai ke rehabilitasi tadi. Ada rencana apa lagi ke depan Pak terkait dengan tadi kasusnya masih tinggi walaupun masa pandemi juga nggak berhenti ini narkoba, apa yang kemudian rencana ke depan yang dilakukan oleh Polri Pak? Pertanyaan yang bagus ya. Jadi sejak saya ditunjuk oleh Bapak Kapolri menjadi Direktur Tindak Pidana Narkoba, kami berpikir karena memang ketepatan kami sudah hampir 12 tahun berada bidang tugas ini, apa sih permasalahan pokoknya gitu, sehingga kita bisa fokus mana duluan yang kita perbaiki seperti itu. Kami melihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Polri maupun teman-teman BNN itu luar biasa ya, seperti yang setiap hari, hampir setiap hari pasti ada kasus narkoba baik besar maupun kecil. Nah, kami melihat bahwa fenomena kampung narkoba itu dari waktu ke waktu semakin banyak di hampir semua kota. Ya, kalau sekiranya ketika kami bergabung 2008-2010 pertama di Polda Metro Jaya, itu hanya ada Kampung Bali dan Kampung Ambon. Namun sekarang di Medan itu ada juga banyak. Kampungnya sendiri. Di Pekanbaru ada, di Kalimantan Tengah yang kita nggak menyangka itu ada, Sulawesi Selatan ada, di Jawa Timur di suatu tempat yang kita kenal sebagai tempat religius itu ada. Nah, oleh karena itu kami melihat, kami berdiskusi dengan teman-teman di BNN bahwa ini harus digarap bersama. Nah, Polri sendiri ada yang disebut dengan program Kampung Tangguh. Ya, tentunya ini diinisiasi oleh Pak Kapolda Jatim ya, kami melihat, sehingga kampung kambuhnya tinggal dimodifikasi menjadi kampung tambuk narkoba. Ya. Kami diundang kemarin di Jambi oleh Pak Kapolda Pak Firman Santiabudi, di mana salah satu tempat yang dapat stigma sebagai kampung narkoba di Sengeti itu, dan itu dari masyarakat sendiri ada. Nah, mereka menyadarin bahwa kampung mereka menjadi tempat peredaran gelap narkoba, bahkan ada kejahatan-kejahatan lainnya di sana. Nah, bagaimana cara menanganinya? Tentunya tidak hanya dengan penindakan, penegakan hukum, tetapi apa yang dilakukan setelah itu.
dari masyarakat sendirilah untuk menolak peredaran gelap di narkotika di tempat tersebut. Baik. Sebagai penutup nih Pak, waktunya sudah mau habis. Mungkin ada pesan dan harapan tadi terkait dengan rencana yang Polri lakukan. Ada pesan apa nih untuk masyarakat, Pak? Pesan kami gini ya, tidak ada kerennya deh pakai narkoba, khususnya generasi muda, nggak usah dipakai. Saya mau tinggalkan pesan yang saya sudah sampaikan di platform lain kepada khususnya kepada teman-teman kami yang bergerak di dunia entertainment, bahwa kalian itu di satu sisi sebenarnya merupakan idola dari banyak orang. Nah, oleh karena itu kalau idola itu orang melihatnya subjektivitas yang terjadi. Oleh karena itu hati-hatilah sebelum membuat suatu perbuatan yang melanggar hukum khususnya masalah narkoba. Karena ada begitu banyak orang yang juga bisa terpengaruh dengan perbuatan tersebut. Jadi kita memang harus sadar tadi ya, sadar, sehat, produktif, bahagia, dan bisa menginfluence juga orang-orang sekitar kita tadi ya untuk hidup 100% ya. Terima kasih banyak ya Pak Krisno dan juga Pak Pujo, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Coffee Break hari ini. Semoga informasi tadi menjadi informasi bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa.